akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tentang turunan. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, simak penjelasan atau simak video penjelasan dari kelompok kami. Ini dia. Nah, apa sih itu turunan? Nah, turunan adalah perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang konsep turunan fungsi. Nah, di sini sudah ada gambar grafiknya. Nah, di sini misalkan grafik di samping merupakan grafik fungsi kontinu fx. Nah, lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A dan B. Karena memotong kurva di dua titik, garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis sekant. Kalau kita lihat pada gambar tadi, garis AB pasti punya kemiringan atau gradien tertentu. Nah, kamu masih ingat kan cara mencari gradien garis lurus? Nah, gradien garis lurus bisa kita cari menggunakan rumus berikut ini, yaitu rumusnya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Karena titik absis atau koordinat X dan ordinatnya atau koordinat Y sudah diketahui, bisa kita masukkan ke dalam rumus berikut ini, yaitu rumusnya M AB sama dengan F dikali X ditambah H dikurang F dikali X per X ditambah H dikurang X. Nah, M AB sama dengan F dikali X ditambah H dikurang F dikali X per H. Misalnya titik A dan B kita geser agar saling berdekatan satu sama lain, hingga jarak antar titiknya H mendekati 0. Garis AB yang awalnya memotong di dua titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di satu titik aja. Nah, garis singgung ini kemudian bisa kita sebut sebagai garis tangan. Untuk gradien garisnya tetap sama, tapi karena nilai hanya mendekati 0, jadi kita gunakan konsep limit. Dengan syarat nilai limitnya ada. Gradien garis singgung inilah yang disebut turunan fungsi. Nah, bagaimana rumusnya? Seperti ini. M AB sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X. M AB sama dengan limit H mendekati 0 F dikali X ditambah H dikurang F dikali X per H. Turunan fungsi aljabar. Jika kita punya fungsi Y sama dengan fx, maka f aksen atau y aksen merupakan notasi turunan pertama fungsi tersebut. Kamu juga bisa menggunakan notasi lain seperti atau. Sementara itu, turunan pertama fungsi aljabar dirumuskan sebagai berikut. Rumus turunan fungsi aljabar, yaitu f aksen kali x sama dengan limit h mendekati 0 f kali x tambah h kurang f dikali h f kali x per h. Contoh soal, tentukan turunan pertama fungsi berikut ini. Fx sama dengan 2, digambarkan dengan grafik di samping. Fungsi fx sama dengan 2, jika dilihat dari bentuk grafiknya, kita buktikan menggunakan rumus turunan. Karena fungsi konstan, maka rumusnya adalah f kali x tambah h sama dengan fx, yaitu 2. Sehingga f aksen kali x sama dengan limit h mendekati 0, 2 kurang 2 per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena 2 kurang 2 itu 0 per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Aturan turunan pertama fungsi aljabar untuk fungsi pangkat. Misalkan f kali x sama dengan ax pangkat n dengan a konstan, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen kali x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Turunan pertama fungsi aljabar asalnya dari rumus turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, jika ingin mencari turunan
fungsi f kali x sama dengan xn, dengan n merupakan pangkat yang bisa bernilai berapa aja, nr. Lalu gunakan rumus turunan fungsi yang awalnya tadi, maka akan didapat hasil rumus turunan fungsi yang baru ini. Contoh soal, diketahui f kali x sama dengan x2, berarti konstanta a sama dengan 1 dan pangkat n sama dengan 2, sehingga f aksen x sama dengan n kali alpha kali x pangkat n kurang 1 sama dengan 2 kali 1 kali x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2x. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya diketahui fungsi komposisi hx sama dengan fgx. Untuk mencari turunan fungsi hx terhadap x, kita turunkan dulu fungsi luarnya fgx, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi dalamnya gx. Aturan rantai turunan fungsi aljabar. Misalnya terhadap fungsi komposisi hx sama dengan fgx, maka h aksen x sama dengan f aksen gx x kali g aksen x. Nah, supaya lebih gampang ya, mari kita masuk saja ke contoh soal. Nah, diketahui fx sama dengan 2x dikurang 4 pangkat 5. Nah, pertama kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu f aksen x sama dengan n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, 5 dikali 1 dikali u pangkat 5 dikurang 1 sama dengan, yaitu 5u pangkat 4. Nah, dari mana asalnya 5u pangkat 4 ini? Yaitu 5 dikali 1 kan 5, lalu kita kalikan dengan u. Nah, jadi 5u. 4-nya dari pangkat 5 dikurangkan 1. Nah, seperti itu. Kita lanjut, yaitu sama dengan 5 dikali 2x dikurang 4 pangkat 4. Nah, lanjut kemari, f aksen x sama dengan 5 dikali 2x dikurang 4 pangkat 4 dikali 2, yaitu sama dengan 10 dikali 2x dikurang 4 pangkat 4. Nah, dari tadi kita sudah banyak membahas cara mencari turunan fungsi aljabar pangkat. Lalu gimana ya kalau kita mau cari turunan fungsinya itu berupa perkalian atau pembagian? Tenang, kamu bisa gunakan rumus berikut ini, yaitu rumus aturan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, bagaimana rumusnya pada operasi perkalian? Nah, yaitu rumusnya seperti ini. Jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah v aksen x dikali ux. Nah, itu pada operasi perkalian. Nah, bagaimana sih pada operasi pembagian? Nah, rumusnya seperti ini. Jika fx sama dengan ux per vx, maka v aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx pangkat 2. Baiklah, kali ini kita akan masukkan contoh soal, yaitu tentukan turunan pertama fungsi berikut. A fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 3 kali 2x kuadrat tambah 1. Pertama kita akan mencari u, yaitu seperti ini. Ux sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3 menjadi u aksen x sama dengan 2x pangkat 2. Untuk mencari vx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1 menjadi v aksen x sama dengan 4x. Lalu kita masukkan rumusnya yang seperti tadi. F aksen x sama dengan u aksen x dikali fx ditambah v aksen x ditambah dikali ux sama dengan
12x kuadrat dikali 12x kuadrat dikali 2x kuadrat tambah 1 ditambah 4x dikali 4x pangkat 3 kurang 3 sama dengan 24x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 16x pangkat 4 dikurang 2x sama dengan hasilnya menjadi 40 pangkat 4 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 12x. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.